Uh, Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, selamat pagi. Bunita nggak jawab, Bunita. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Bunita ini walaupun terlambat tapi tetap hadir. Ya. Oke. Kita berarti tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kita undur. Hadir, Pak Guru. Yang berikut Nur. Hadir, Bapak. Siapa yang belum dipanggil namanya tadi? Hari, Pak. Ari ya? Ari ada? Ika, Pak. Ika dulu. Ya. Ika juga hadir ya, sudah tadi. Yang belum dipanggil, Bapak juga belum dipanggil. Ya, baik. Hari ini kita mau belajar tentang permainan sepak bola. Namun, Pak mau ngecek kita ini masih semangat, ya, atau tidak. Pagi hari ini kita tetap semangat atau apa? Coba kita tepuk semangat, ya. Siap? Tepuk semangat. Oke. Naik motor bisa juga ya, naik motor. Oke. Baik. Awas kena tilang, Bunita. Baik, anak-anak sekalian. Hari ini kita mulai dengan pembelajaran kita. Saya mohon ini tolong perhatikan apa yang akan berikut ini. Sudah kelihatan? Sudah ya? Pak. Baik. Pembelajaran kita hari ini materi kita tentang sepak bola mini, khususnya tentang passing dengan kaki bagian dalam. Di sini Pak ada siapkan poster, ada kehebatan seorang pemain, beberapa pemain sepak bola yang profesional. Baik, poster yang pertama ini, gambar pertama ini. Siapa bisa baca ini? Pak Bekti, tolong baca tulisan ini. Adakah kalian kenal dengan pemain? Ya, tapi ini yang sekarang lagi top, keren. Ya. Cristiano Ronaldo. Oke, Cristiano Ronaldo. Ini jawaban paling tepat ya, benar. Ya. Oke. Selanjutnya. Ya, siapakah dia? Berbaju biru, merah, Rakuten. Bajunya salah, Pak. Bajunya, Pak. Saya tahu Ya. juga Messi, Pak. Siapa? Messi. Ya, Messi. Bajunya benar. Bisa kebalik, terpakai, pas di badan. Ya. Hanya klub sekarang yang terakhir adalah dia di klub apa sekarang? Siapa tahu? PSG pasti, Pak Guru. SGM, Pak. PSG. PSG. Ya, ini adalah Messi ya. Messi. Dia adalah pemain sekarang, dia berada di klub PSG. Ya, PSG. Kemarin dengan kosong ini dia di Jakarta. Ya. Kamu kenal ya? Dia sudah meraih Ballon d'Or yang keberapa ya? Pak Bekti, sudah keberapa ini? Ballon d'Or yang diraih oleh Messi? Balornya ada 5, Pak. 3, Pak. 3. Ya, lagu Ballon d'Or itu memang ada 5. Tapi Ballon d'Or yang ia raih adalah sudah 7 ya. Sudah 7. Ini Pak sampaikan kepada kamu bahwa ini sudah yang ke-7. Dia sudah melampaui, sudah melebihi dari saingannya
Ronaldo ya. Kalian balonnya pecah satu Pak, yang hijau. Ya, itu lagu balonku. Ya, balon anak-anak sekalian. Baik, selanjutnya ini pemain regional, pemain nasional kita. Siapakah dia? Dimas Seto, Pak. Evan, Pak, Mas Pak. Yudi jadi hantu, Pak. Mas Yudi jadi hantu itu. Tadi yang bilang Evan tadi siapa? Saya Pak. Itu Evan Dimas ya. Ini Evan Dimas. Baik. Anak-anak sekalian, mereka ini pemain top, pemain dunia. Itu sampai mereka bisa sampai di sini hanya karena mereka latihan mulai dari usia dini seperti kalian. Dari usia kelas 1, kelas 2 sampai dengan kamu kelas 5 sekarang. Ya. Jadi mereka sungguh luar biasa karena disiplin ya terhadap pelatihan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian ditampung di klub-klub besar, kemudian dia menjadi profesional. Ya. Oke, semoga dengan ini contoh buat mereka, contoh buat kalian untuk bisa menjadi pemain profesional. Baik, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya minta Nita membacakan tujuan pembelajaran kita poin A. Saya aja Pak. Memahami pengertian sepak bola dan berbagai gerak dasar passing pada permainan sepak bola. Ya, Hati-hati. bagus, lancar sekali, walaupun di atas foto. Pak, Baik, ada penampakan Pak, Mama Sudi Pak. penampakan apa tuh? Mama Sudi Pak. Kenapa? Nggak kelihatan Sudah mukanya gelap, Pak. Sudah gelap. Ya, kalian fokus ke ini pembelajaran kita ya. Nah, kita semua fokus. Sudah malam, Fokus ya. Oke, yang pertama tadi memahami pengertian sepak bola dan berbagai gerak dasar passing dalam permainan sepak bola. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami tahapan gerak dasar passing dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola mini. Dan yang ketiga, Bambang baca. Poin C. Mempraktikkan tahapan gerak dasar manipulatif passing dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola mini. Ya, kita mau mempraktekkan. Jadi A, B kita teori, kita memahami dalam ruangan ini dulu. Poin C kita sudah bisa mempraktekkan. Dan poin D, Mas Sudi, baca. Apa, Guru? Yang D, mempraktekkan pada gerak manipulatif passing bola dengan kaki bagian dalam pada permainan. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah membaca dengan lancar sehingga kita bisa ini. Baik, kita ini melihat dari tujuan pembelajaran ini, ya, kita harus mengetahui dulu pengertian daripada sepak bola ini. Ya. Baik. Yang pertama, pengertian sepak bola mini. Pak Ahmad baca pengertiannya. Siapa? Pengertian sepak bola mini. Sepak bola mini adalah suatu permainan bola besar beregu yang terdiri dari 2 regu dengan jumlah
masing-masing regu 7 orang pemain dengan ukuran lapangannya 60 kali 40 meter. Bagus. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan untuk ini, Masudi. Jadi itu pengertian daripada sepak bola mini. Ya, itu permainan beregu, ya, permainan bola besar yang terdiri dari 2 tim. Setiap regu itu terdiri dari 7 orang pemain yang bermain di lapangan, sedangkan cadangannya 3 orang yang di luar. Ya, oke, ukuran lapangannya 60 kali 40 meter. Paham ya anak-anak? Paham? Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Pak. Kita fokus ya, anak-anak fokus. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, gerak dasar dalam permainan sepak bola mini. Yang pertama, menendang atau passing. Yang kedua, mengontrol atau bahasa aslinya controlling. Kemudian ketiga, menggiring atau dribbling. Yang keempat, menembak atau shooting. Jadi gerak dasar dalam permainan sepak bola itu ada di sini. Masih ada juga yang lain, ya. Tapi kita fokus pada ini dulu. Dan hari ini kita akan bahas secara lebih rinci tentang menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, ya. Jadi kita hari ini hanya bahas satu, yaitu menendang bola atau passing tadi dengan menggunakan kaki bagian dalam. Jadi ini tahapan-tahapan di dalam melakukan menendang bola dengan kaki bagian dalam. Yang pertama, ambil sikap awal dengan posisi tubuh menghadap ke bola. Posisi tubuh kita menghadap ke bola. Terus, tumpuan dengan salah satu kaki, misalnya kaki kiri, tepat di samping bola. Dan tekuk lutut sedikit. Seperti pada gambar itu. Kemudian yang ketiga, condongkan tubuh sedikit ke belakang. Belakang sedikit. Terus yang keempat, kedua tangan rileks di sisi tubuh untuk keseimbangan atau balance. Yang kelima, fokuskan diri kepada bola dan target passing. Artinya sasaran. Ya. Jadi kita lihat, itu ada tanda merah itu anak-anak. Tanda merah itu merupakan perkenaan pada kaki bagian dalam. Jadi kalau perkenaan pada kaki bagian dalam, berarti kita harus bagaimana kaki kita yang ada di dalam harus bisa menendang bola yang ada di depan. Berarti kita harus membengkokkan ke kanan. Kalau kita menendang dengan kaki kanan, sedangkan menendang dengan kaki kiri kita membengkokkan ke kiri. Terus ada tanda merah itu, kita lihat itu perkenaan pada bola. Di kaki juga sekarang perkenaan pada bagian bola. Di bawah ada gambar ayunan kaki dari belakang, tumpuan itu ada di samping, kemudian menendang sampai terjadi gerakan lanjutan. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya peserta didik, kita telah melakukan, kalau Anda memahami semua, bagaimana? Sudah bisa memahami dari penjelasan Pak tadi, bisa pahami? Bisa, Pak. Ya. Kalau begitu, anak-anak, kita bersiap diri untuk menuju ke lapangan untuk mempraktekkan materi yang telah dijelaskan tadi. Jadi dalam latihan di lapangan nanti, peserta didik yang pertama melakukan statis dribbling, ya.
Kemudian peserta didik kita melakukan dynamic stretching. Oke. Baik. Siapa bisa pimpin terapi stretching? Terapi stretching siapa? Pak Becky bisa pimpin teman-teman? Bisa Pak, bisa. Yuk. Nah, oke. Ya, setting ya. Siap, Bapak Ibu. Kita mulai setting. Yuk, kita buat kelompok dulu. Siap. Siap, gerak. Ya, bintang ke depan, gerak. Gerak. Ya, mari. Kita siap ya. Yuk, semuanya akan dari Pak Marianus ya. Saya bantuin ya. Yuk, silakan Pak Marianus. 1, 2. Ya, cukup. Ganti Pak Marianus. Ya, oke, baik. Ya, cukup. Terima kasih kepada Becky yang telah memimpin kita untuk terapi stretching. Sekarang kita masuk kepada dynamic stretching. Dynamic stretching ini kita bentuk dalam 3 kelompok, ya. Jadi kalian dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu Becky, Nita, Arif, dan Eka. Kelompok kedua, Safi, Ahmad, Danang, Ika, dan Bambang. Sedangkan kelompok 3, Ki Agus, Masudi, Arif, dan Nur. Ya. Oke, baik. Kelompok 1 dan 3 itu mengambil sisi kiri kanan, sedangkan yang di tengah yang punya pakai patok kelapa itu kelompoknya Safi, Ahmad, Danang, dan Ika, Bambang. Ya. Oke, baik, sudah ya. Ya. Jadi kita gunakan ini yang ini hasil kumpulan dari kali lalu yang anak-anak kumpul itu pun dalam bentuk kemasan ring atau air mat dan patok kelapa. Jadi kita latihannya begini, melakukan gerakan melangkahkan kaki, ya. Jadi kita melakukan dynamic stretching ini dengan cara melangkahi pun atau kun dengan satu kaki dari kun pertama sampai kun terakhir. Kemudian berarah kembali melakukan hal yang sama dengan menggunakan kaki yang lain, ya. Dengan tujuannya latihan ini untuk proses pembentukan membengkokkan kaki keluar agar peserta didik dapat melakukan passing dengan kaki bagian dalam yang dengan sempurna. Ya, jadi tujuan kita itu untuk dari latihan ini tidak usah kamu merasa bosan atau jenuh. Ya, jadi dari 3 kelompok ini lakukan gerakan itu. Ya, oke. Baik, anak-anak bisa lakukan gerakan ini. Melangkai pun. Bisa melangkai pun dengan kaki kanan dari pun yang pertama sampai pun terakhir. Kemudian berbalik arah kembali, melangkahi dengan kaki yang satunya lagi. Kalau kaki kanan, baliknya dengan kaki kiri. Oke? Paham ya anak-anak? Iya Pak. Oke. Jadi tujuannya hanya untuk memaksimalkan kita punya membengkokkan kaki keluar, sehingga memudahkan kita untuk masuk pada menendang bola dengan kaki bagian dalam. Oke, baik. Anak-anak, di sini saya tampilkan gambar menendang bola dengan menggunakan kaki bagian titik-titik. Kemudian ada gambar kedua yang menendang bola dengan bagian kaki yang titik-titik. Dan juga ada gambar yang ketiga menendang bola dengan kaki bagian juga. Nah, ini tolong titik-titiknya ini tolong diisi secara lisan. Silakan anak-anak, siapa yang mau gambar pertama silakan.
Ayo, dengan sambil melihat gambar, dia bisa menentukan. Siapa yang angkat tangan? Arif, Pak. Ya, Arif, silakan. Lihat kaki tumpunya. Tuh. Ya, silakan. Gambar pertama siapa tahu? Ayo anak-anak, siapa tahu? Kaki bagian dalam, Pak. Ya, oh iya, kaki bagian dalam. Bagus, benar itu, dengan kaki bagian dalam. Gambar kedua. Dengan punggung kaki, Pak. Dengan punggung kaki. Coba diamati baik-baik. Amati dulu. Gunakan kaki bagian luar, Pak. Iya, kaki bagian luar. Amat, benar. Tuh ya. Dan yang ketiga, Punggung kaki, Pak. ya, dengan punggung kaki. Benar, ya. Terima kasih, Pak Dana. Nah, jadi jawaban dari ketiga teman kamu tadi itu benar, ya. Yang pertama dengan kaki bagian dalam, yang kedua dengan kaki bagian luar, dan yang ketiga dengan bagian punggung kaki, ya. Jadi kalian harus bisa bedakan kaki bagian dalam yang mana, kaki bagian luar yang mana, kaki bagian punggung kaki, ya. Baik, anak-anak, sekarang kita mau dibagi dalam kelompok, ya. Kita mau dibagi dalam kelompok. Ya. Ini bagian kelompok ini pertama seperti tadi ada Besti, Nita, Arif dari kelompok yang sama tadi ya. Kelompok yang sama tadi kita bagi, ya. Itu percobaan melakukan gerakan passing bola dengan kaki bagian dalam. Yang pertama, percobaan melakukan gerak passing dengan bola dengan kaki bagian dalam. Nah, itu kita bagi dalam kelompok. Nanti kelompok yang di sini kita lihat Pak Besti mampu ya. Pak Besti sudah mahir, cukup mahir itu. Itu kelompok 1 dengan teman-temannya. Teman-temannya Nita, Arif, Eka, Safi. Terus di kelompok 2 ini kita lihat yang cukup lumayan Ahmad, Danang, sedangkan yang belum bisa itu Eka, Bambang, ya satu kelompok. Terus kelompok yang 1 ada si Agus, Masudi, Arif dan Nur. Ini si Agus cukup mahir sehingga dia menjadi teman sebaya ya untuk melatih di dalam kelompok ya. Jadi, di dalam kelompok percobaan melakukan passing bola dengan kaki bagian dalam kelompok. Jadi kelompok melakukan passing ke arah kelompok B ya. Jadi di dalam kelompok itu sendiri kita bagi 2 ya, bagi 2. Jadi sekitar 6 kelompok kita bagi 2 menjadi 3. Terus kita masuk ke variasi geraknya passing, yaitu kelompok A melakukan passing ke kelompok B ya. Dan setelah itu menuju ke area melangkahi pun untuk melakukan bisa atau melompati pun dengan 1 kaki atau 2 kaki menuju ke kelompok B dan tujuannya untuk meningkatkan koordinasi gerak. Jadi itu berhadapan, setelah passing
Nah, kalian akan Anda akan melewati pun itu. Nah, dengan koordinasi, jadi lakukan dengan baik dan benar. Nah, coba kita mulai bergerak di dalam kelompok. Kita gunakan bola yang kita modifikasi, yaitu bola dari plastik. Ya, karena bola hanya 2, maka kita bentuk 2 kelompok saja, ya, untuk melatih passing dengan kaki bagian dalam. Oke, sudah dilakukannya, ya? Sudah melakukannya, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, mari kita berkumpul kembali di sini, di tempat yang agak teduh ini. Ya. Kita mengevaluasi pembagian LKPD, ya. Di sini ada LKPD, jadi anak-anak masih tetap dalam kelompok. Ini ada gambar petunjuk. Itu pertanyaannya, ayo lakukan gerakan passing menggunakan kaki bagian dalam sesuai dengan instruksi guru, ya. Lakukan gerakan menendang bola dengan kaki bagian dalam, ya. Dari aktivitas ini, apa yang kita sudah lakukan dari tadi, baik secara kelompok maupun individu, nah, apa yang kamu sudah melakukan gerakan seperti pada gambar? Siapa bisa? Apakah yang kamu sudah bisa melakukan gerakan seperti pada gambar di samping ini? Ya, Pak BC, kelompok, masing-masing kelompok untuk mengerjakan. Terus? Ya Pak, di kelompok kami sudah Pak. Oh sudah. Dari Sudah kelompok melakukan. Oh, gerakannya belum Pak, belum. Masih sulit Pak. Ya. Nanti, tapi sudah dicoba semua Pak. Nah, Pak BC itu yang menjadi teman sebaya, bisa mengajarkan di teman-temannya, ya. Terus yang kedua, bagaimana cara melakukannya, ya. Bagaimana? Lanjut. Ya. Terus yang ketiga, kesulitan apa saja yang kalian temukan pada saat melakukan gerakan tersebut? Jadi dalam LKPD ini Anda akan mengisi itu di dalam kelompok sambil mencoba menemukan gerakan itu. Nah, itu dibantu oleh teman-teman sebaya yang bisa mengajar teman-teman yang lain yang sudah bisa dalam kelompok. Baik. Setelah mengerjakan LKPD, ya, kita masuk kepada kesimpulan, yaitu kesimpulan dan penutup. Jika kita melakukan passing bola dengan kaki bagian dalam, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, posisi kaki tumpu di samping bola. Yang kedua, lutut kaki tumpu ditekuk sedikit. Yang ketiga, posisi badan menghadap bola. Yang keempat, kaki sepak diayun dari belakang ke depan dan membengkokkan kaki keluar sehingga perkenaan tepat pada kaki bagian dalam. Oke, jadi pada kesempatan sore hari ini kita sudah belajar sedikit tentang menendang bola dengan kaki bagian dalam. Bagaimana, apakah anak-anak merasa kesulitan di dalam latihan ini? Dalam pembelajaran ini? Tidak, Pak. Tidak, ya? Ya. Tujuan daripada kita melakukan gerak passing ke dalam ini dengan kaki bagian dalam ini adalah untuk operan ke teman, ya.
dari tujuan vaksin ini untuk orderan ke Kemang. Jadi anak-anak sekarang kita kembali berkumpul bersama, kita berdoa menutup kegiatan kita ini. Doa dipimpin oleh Ahmad. Oh, Safi, silakan. Oke, siap Bapak. Teman-teman, kita sudah melaksanakan materi hari ini, kegiatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya masih semangat semuanya. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Silakan Pak. Teman kamu tapi juga berdoa bersama kita yang menutup kegiatan kita ini dengan doa. Maka kegiatan kita hari ini kita tutup dan kita lanjut pada kegiatan minggu depan dengan materi yang lain. Ya. Oke, selamat siang, sampai jumpa lagi. Siang, Pak. Terima kasih Pak. Oke, alhamdulillah di close untuk Pak Marianus. Ya, langkah-langkahnya sudah dilakukan. Kembali lagi membuat Pak Marianus